Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa man sara ala dini Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kali ini saya akan mencoba untuk membicarakan tentang sosok yang sangat luar biasa, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal dari musuh menjadi pahlawan. Ikrimah bin Abu Jahal adalah salah satu tokoh yang memiliki kisah hidup yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dia adalah putra dari Abu Jahal, seseorang pemimpin Quraisy yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dan dikenal sebagai Fir'aun umat ini. Sejak kecil Ikrimah tumbuh dalam lingkungan permusuhan terhadap Islam, mewarisi kebencian ayahnya terhadap agama baru tersebut. Jadi agama Islam itu memang dianggap agama yang baru. Setelah kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar dan terbunuhnya Abu Jahal, kebencian Ikrimah pun terhadap umat muslim semakin membara. Ia bersumpah untuk membalas dendam ayahnya dan menjadi salah satu panglima perang Quraisy yang paling berani dan berbahaya. Contohnya di dalam perang Uhud misalkan, Ikrimah itu memainkan peran penting dalam membalikkan keadaan dan menyebabkan kekalahan sementara bagi kaum muslimin. Ia juga terlibat dalam perang Khandaq dan berbagai upaya lain untuk menumpas Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi roda takdir memang berputar ketika Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dengan kemenangan tanpa pertumpahan darah di situ. Nabi mengumumkan amnesti umum bagi penduduk Mekah, kecuali beberapa orang yang sangat memusuhi Islam, dan salah satunya adalah Ikrimah. Mengetahui dirinya termasuk dalam daftar yang harus dihukum atau dibunuh. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam ketika Fatu Mekah, dan sebenarnya dia masuk daftar most wanted. 10 orang yang kata Nabi, dimanapun kalian temui boleh kalian eksekusi meskipun bergelantungan di kiswah Ka'bah. Salah satunya Ikrimah. Ya, jadi Nabi sebutkan 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan. Penjahat ini kata Nabi. Kalau kalian ketemu mereka, dimanapun mereka ditemukan dan bersembunyi, meskipun di dalam Ka'bah dan bergelantungan dengan kiswah Ka'bah, itu boleh kalian eksekusi. Padahal hukum asalnya, kalau sudah masuk Ka'bah atau masuk Masjidil Haram atau masuk tanah Mekah yang batas Haramain, itu kan nggak boleh tumpahkan darah, ya, nggak boleh. Ikrimah melarikan diri menuju Yaman, berniat untuk mencari perlindungan di sana. Jadi Ikrimah itu adalah salah satu di antara 10 yang wajib dibunuh dimanapun berada, walaupun dia bergantung di dalam kiswah Ka'bah itu kan. Di antaranya Hindun, Wahsy, Ikrimah dan lain sebagainya itu wajib dibunuh. Dan Ikrimah kabur di situ ke Yaman. Nah, dalam perjalanan ternyata istrinya Ummu Hakim binti Al-Haris yang telah memeluk Islam terlebih dahulu pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ia memohon ampun untuk suaminya. Dengan kemuliaan akhlaknya, Nabi Muhammad SAW mengabulkan permohonan Ummu Hakim tersebut dan memberikan jaminan keamanan bagi Ikrimah. Subhanallah, itulah akhlak Nabi, itulah. Ummu Hakim kemudian menyusul suaminya yang sedang berlayar menuju Yaman. Lalu ia berhasil mengejar kapal tersebut dan meyakinkan Ikrimah untuk kembali ke Mekah, memberitahukan bahwa Nabi SAW telah mengampuninya. Awalnya Ikrimah ragu-ragu dan takut atas bujukan istrinya. Nah, di tengah perjalanan yang paling unik itu adalah Ikrimah itu mau mencoba menggauli istrinya. Akan tetapi Ummu Hakim menolak karena dikatakan bahwa Ikrimah najis. Dia dalam kondisi khamir sementara saya adalah muslim. Di situ Ikrimah pun merenung. Kembali kepada kisah tersebut, Ikrimah takut, namun atas bujukan istrinya ia setuju untuk kembali. Ketika Ikrimah tiba di hadapan Nabi Muhammad SAW, Nabi menyambut dengan penuh kehangatan dan kegembiraan tentunya. Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Makkah. Rasulullah berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki ayahnya. Sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Bahkan berdiri
menyambut sebuah penghormatan yang diberikan Nabi. Seraya bersabda, "Selamat datang wahai penunggang kuda yang berhijrah." Melihat kemuliaan dan keagungan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati Ikrimah yang keras pun luluh. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ikrimah bersahadat di situ. Lalu kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ikrimah untuk menyebutkan 3 hal yang ia inginkan sebagai ganti atas segala permusuhan yang pernah ia lakukan. Ikrimah meminta agar Allah mengampuni semua permusuhannya terhadap Nabi, semua perjalanannya untuk memadamkan cahaya Allah, dan semua kejahatan yang ia lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa untuknya. Nah, maka sejak saat itu Ikrimah bin Abu Jahal menjadi seorang muslim yang soleh dan pejuang yang gagah berani di jalan Allah. Dia menyesali masa lalunya dan bertekad untuk menebusnya dengan pengabdian yang penuh. Ia sering berkata, "Tidaklah aku menghabiskan hartaku untuk memerangi Rasulullah SAW, melainkan aku menghabiskan 2 kali lipat darinya untuk membela Islam." Jadi sebelumnya harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya itu untuk memusuhi Islam, maka sekarang kebalikannya, yaitu hartanya, tenaganya, pikirannya, jiwa raganya itu untuk membela Islam, untuk menebus kesalahan yang dulu. Subhanallah. Nah, Ikrimah lalu berpartisipasi dalam banyak pertempuran penting setelah keislamannya, termasuk Perang Yarmuk melawan kekaisaran Romawi. Saat itu kekuatan Romawi yang jumlahnya mencapai 500 juta orang berhasil mengepung pasukan kaum muslimin dari berbagai arah dan siap untuk menghancurkan. Melihat kondisi genting yang sedang dihadapi pasukan kaum muslimin, Ikrimah bin Abi Jahal sebagai salah satu prajurit mengangkat pedangnya dan membuat keputusan yang sangat sulit bagi siapapun. Beliau memutuskan untuk berjuang hingga mati menghadapi pasukan Romawi. Suaranya yang lantang menggelegar bagaikan petir memanggil pasukan muslimin. "Wahai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang siap sumpah setia untuk berperang hingga titik darah penghabisan?" 400 orang sukarelawan merapat mendekati Ikrimah. Merekalah yang dalam sejarah dikenal dengan pasukan berani mati. Melihat kondisi seperti itu, Khalid bin Walid bergegas mendekati Ikrimah dan berusaha untuk mencegah agar tidak mengorbankan dirinya. Ikrimah menatap tajam Khalid. Keningnya memancarkan sinar sambil berkata kepada Khalid, "Biarkan aku mengambil keputusan ini wahai Khalid. Engkau telah lebih dahulu melakukan banyak kebaikan bersama Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku adalah orang YG paling keras menentang Rasulullah. Biarkan aku menebus kesalahan masa laluku. Dahulu aku memerangi Rasulullah dalam berbagai peperangan. Apakah hari ini aku harus lari dari kepungan Romawi? Hal ini tidak boleh terjadi." Pasukan Romawi dikejutkan dengan pergerakan pasukan berani mati yang dipimpin Ikrimah yang bergerak maju bagaikan singa YG mengamuk menyerang mematahkan leher mereka. Sukarelawan pasukan berani mati terus maju merangsek bergantian membuyarkan konsentrasi ribuan pasukan kekaisaran Romawi yang mengepung pasukan muslimin. Ikrimah bin Abi Jahal memimpin pasukan berani mati terus maju hingga jantung kekuatan pasukan Romawi untuk mematahkan pengepungan. Tindakan patriot Ikrimah dan pasukan berani mati membuat pasukan Romawi ketar-ketir. Dalam pertempuran tersebut ia menunjukkan keberanian yang luar biasa, bertempur di garis paling depan hingga syahid pada tahun ke-13 Hijriah atau sekitar 634 Masehi. Dia gugur sebagai pahlawan, meninggalkan warisan sebagai teladan bagi mereka yang bertobat dan berjuang di jalan kebenaran, membuktikan bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan dari hati yang paling menantang sekalipun. Ketika pembawa air mendekati Ikrimah dan akan meneguknya, Ikrimah melihat Ayasi yang bersebelahan tidak jauh darinya. Ikrimah meminta kepada pembawa air agar memberikan air kepada Ayasi terlebih dahulu. Namun Ayasi menolak untuk meminum air yang dibawakan kepadanya sambil mengatakan, "Aku tidak akan meminum air itu sampai saudaraku yang meminta pertama kali meminumnya." Maka orang yang membawa air itu pun akhirnya kembali ke tempat Al-Harits bin Hisham. Namun sayang, ia mendapati Al-Harits telah menghembuskan nafas terakhirnya. Saat mereka menengok Ikrimah, Ikrimah pun telah syahid. Air pun dibawa ke Ayasi, namun Ayasi sudah tidak bergerak. Dari kisah ini membuat kita paham iman yang kuat bukan untuk diri sendiri, namun juga untuk sesama muslim. Dan kisahnya itu adalah Ikrimah itu dalam keadaan kehausan. Lalu kemudian ada sahabat yang ingin membawakan minum kepada Ikrimah.
Setelah datanglah sahabat tersebut, maka ternyata di seberang sana ada sahabat juga yang minta tolong air. Maka Ikrimah menolak air yang diberikan salah satu sahabat, berikan dulu kepada dia, gitu. Makanya setelah itu Ikrimah pun mati dalam keadaan kehausan di saat itu. Lalu kemudian sahabat yang meminta tolong air tadi didatangkanlah untuk minum. Ternyata sahabat tersebut mendengar ada juga jeritan daripada orang lain untuk meminta minum. Maka sahabat tersebut yang itu memberikan isyarat, jangan berikan kepada saya dulu, berikan dulu kepada orang itu. Lalu kemudian akhirnya orang yang tersebut yang meminta air pun tidak terselamatkan, dan dia yang menolak air tersebut padahal dalam kehausan juga akhirnya meninggal dunia. Akhirnya 3 orang yang meminta air termasuk Ikrimah di situ, mereka tidak mendapatkan air karena mereka lebih mementingkan orang lain terlebih dahulu dalam banding diri sendiri, subhanallah. Dan itu adalah salah satu Ikrimah di antaranya. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa. Jadi hidayah Allah itu bisa datang kepada siapapun, bahkan dari Ikrimah, musuh terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah mungkin yang untuk bisa disampaikan pada kesempatan kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.